terkait laporan kekerasan perempuan dan anak ya. Itu sangatlah bikin kita itu di hati tuh nggak nyaman sekali ya. Memang rata-rata ya Mbak ya, banyak korban itu merasa ketakutan ya kan, rasa takut dan juga dibayang-bayangi stigma dari masyarakat. Malah tadi disampaikan bahwasanya memang malah justru korban ini diputarbalikkan ya. Bahwasanya seakan-akan korban yang menggoda, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bertemu dengan saya, Ziana. Tentunya saya sangat bangga sekali kembali menemani dalam ruang dengar kesayangan dan juga kebanggaan Anda semua. Apalagi kalau bukan podcast Podium Narasi, saatnya berbicara di atas podium. Gimana kabar sobat narasi yang ada di rumah? Semoga senantiasa diliputi kesehatan, kebahagiaan dan juga kelancaran rezeki ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini topik yang akan kita bahas lagi hangat-hangatnya, lagi banyak dibicarakan oleh banyak orang, dan tentunya episode kali ini mengangkat sesuatu yang berhubungan dengan dunia sekitar kita. Apalagi topik akan kita angkat kali ini adalah seputar tentang perempuan dan juga anak-anak. Tentunya di sini juga kami sudah menghadirkan narasumber yang begitu luar biasa. Narasumber yang memang expert di bidangnya. Dan kebetulan juga beliau banyak sekali berkecimpung dan juga menemani, mendampingi banyak kasus-kasus yang dimana temanya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Langsung saja kita sapa beliau, sangat cantik dan energik sekali, Bu Sri Atun, Bu Dokter Sri Atun. Masya Allah, biasa sekali terlihat, cerah, kemudian energik sekali dan cantik tentunya ya. Terima kasih Mbak Zen. Bu Sri Atun ini saya manggilnya apa ini? Bu Dokter, Mbak Dokter atau Bu Dewan atau Mbak Dewan ini? Enaknya apa ini ya? Mbaknya aja terserah. Bu Dewan ya, Bu Dewan. Bu Dewan aja ya. Iya, sekarang lagi kebetulan karena ini ya. Bu Dokter ya, Bu Dewan ini juga sedang menjadi Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil 2 Kabupaten Sidoarjo di Komisi E. Yang tentunya komisi ini membidangi di aspek-aspek krusial dalam kehidupan, ada di bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan juga pendidikan. Nah, itu merupakan aspek-aspek itu adalah indikator yang menjadi indikator maju tidaknya suatu negara kita. Jadi ini sangat penting sekali, apalagi ini warga Sidoarjo sangat rugi kalau tidak menyaksikan dan tidak mendengarkan secara penuh begitu Dok. Dokter, Masya Allah, saya agak grogi nih. Cantik banget. Mbak Zen juga cantik. Masih muda. Masya Allah. Luar biasa. Bu Dewan, saya sangat terkesima dengan profilnya jenengan yang banyak. Saya tadi scrolling di Google mengenai kurikulum vitae-nya jenengan, latar belakangnya jenengan ke belakang begitu. Ternyata masuk di Komisi E juga sangat korelasinya dengan latar belakang dan background-nya jenengan itu sangat kuat. Apalagi di bidang Komisi E itu adalah ada kesehatan. Jenengan juga seorang dokter. Jadi bukan hanya berdasarkan pengalaman pribadi begitu, bisa untuk bermanfaat di masyarakat. Mungkin bisa diceritakan kepada masyarakat seluruh Jawa Timur yang menonton ini di kawan narasi yang ada di rumah, sebelum kita ngomongin yang bobotnya berat-berat nih. Kita ringankan dulu ya, stretching dulu. Mungkin bisa dikenalkan nih jenengan kira-kira kesibukannya apa nih selain menjadi dewan nih? Terima kasih sebelumnya
untuk masyarakat Jawa Timur ya, secara khususnya masyarakat yang saya cintai di Sidoarjo dan juga sahabat narasi ya. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Sriatun, yang mana memang saat ini saya diberikan amanah sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Tetapi selain amanah itu sebagai anggota Dewan, alhamdulillah saya juga diberikan amanah sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Wow, luar biasa sekali. Sehingga kegiatan saya terkait dengan PKK itu pastinya juga berhubungan dengan masyarakat. Mulai dari tingkat pendidikan, kesehatan terutama ya, dan juga sosial yang lainnya. Dan alhamdulillah juga di tahun 2017 ya itu, 2007 saya itu lulus sebagai seorang dokter. Wow, 2007. Saya masih TK itu. TK ya. Iya. Terus kemudian saya tadi juga sempat baca-baca mengenai latar belakangnya jenengan. Maju di Dewan ini, jiwa kepemimpinannya itu sudah terasa sejak dini begitu, gitu. Karena pernah menjabat sebagai kepala desa. Saya senang sekali ketika melihat pemimpin tapi perempuan. Nah, itu mungkin bisa diceritakan. Terima kasih. Jadi awal mulanya itu Mbak, sebenarnya waktu itu suami saya itu kan di tahun 2018 itu mencalonkan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dan berangkatnya waktu itu memang dari Partai Kebangkitan Bangsa. Setelah itu pada saat beliau sebelumnya jadi kepala desa itu kan sudah 2 periode itu Mbak. Setelah Bapak resign karena ikut kontestan di DPR, akhirnya kan ada kekosongan itu. Pada saat ada kekosongan, waktu itu masyarakat berbondong-bondong ke rumah mengharapkan saya untuk maju menggantikan Bapak. Padahal saya sudah menyampaikan mungkin ada yang lainnya yang lebih berpotensi, tetapi masyarakat tetap ngotot menghendaki saya untuk bisa maju. Akhirnya kita mencoba waktu itu Mbak, mencoba juga ikut kontestan, dan waktu itu kita calonnya ada 2 Mbak. Ya, calonnya 2, yang satu cowok, satu saya perempuan. Dan alhamdulillah kemarin bisa mutlak ya, menang mutlak pada saat aklamasi gitu ya. Menang mutlak. Alhamdulillah dipercaya sama masyarakat ya. Betul. Berarti ini menunjukkan bahwasannya kepercayaan masyarakat itu memang penuh kejenengan ini sampai kemudian mengantarkan ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Ya, keren sekali. Luar biasa sekali. Cukup match dengan backgroundnya jenengan. Wow. Baik Bu Dokter, kita masuk ke segmen tema utama kita mengenai darurat kekerasan seksual dan nasib perempuan di Jawa Timur. Cukup menarik dan karena ini juga sedang viral-viralnya, diomongin di banyak tempat, di banyak kabupaten. Nah, Bu Dokter ngomongin soal semangat perjuangan perempuan, karena ini kenapa sih kok tentang perempuan? Karena kebanyakan korbannya yang mengalami korban kekerasan itu adalah perempuan dan anak-anak, begitu. Hari ini kita mau angkat tema yang tadi darurat kekerasan seksual. Bu Sriatun, kalau kita lihat data secara nasional, Indonesia ini seolah-olah belum bisa lepas dari yang namanya darurat kekerasan seksual. Nah, tentu lonjakan laporan ini itu terus terjadi. Catatan dari Komnas Perempuan bahkan menunjukkan angka yang bikin merinding, Bu. Bukan malah turun, malah naik, begitu. Nah, bahkan terjadinya kekerasan seksual ini bukan hanya terjadi, ya mungkin bisa dibilang di tempat-tempat umum atau di tempat-tempat yang mungkin rawan terjadi begitu. Tapi lembaga pendidikan itu justru banyak sekali di sekitar kita yang terjadi yang namanya kekerasan seksual. Nah, ini kan menunjukkan bahwasannya
lembaga pendidikan, entah itu pondok pesantren, entah itu pendidikan formal begitu, itu tidak lepas dari yang namanya kekerasan seksual. Nah, tanggapan dari Bu Sri Atun ini, kok bisa ya tempat yang seharusnya jadi tempat menuntut ilmu, tapi itu bisa menjadi ancaman begitu? Iya ya, itu sangat miris ya Mbak ya, sangat memprihatinkan. Dan sebenarnya kalau saya mendengarkan berita, laporan ya, maupun juga membaca itu terkait laporan kekerasan perempuan dan anak ya, itu aduh sangatlah bikin kita itu di hati tuh nggak nyaman sekali ya. Dan juga saat ini memang seringkali terjadi kekerasan perempuan dan anak saat ini ya. Ya mudah-mudahan itu bukan suatu tren ya, tapi tapi cuma masalahnya nggak boleh ya kalau jadi FOMO itu. Jadi masalahnya itu kekerasan perempuan itu memang sering terjadi dan banyak sekali terjadi di tempat pendidikan. Betul. Ya. Di tempat pendidikan karena memang nyuwun sewu Mbak ya, ada memang beberapa ya yang kayak misalnya entah itu guru, entah itu dosen, entah itu juga Pak Kiai atau pengasuh ya, yang di pondok atau di tempat pembelajaran ya, itu seringkali terjadi yang mana mereka itu awalnya itu biasanya Mbak ini di luar jam kegiatan. Itu mereka itu kadang seorang guru itu menyuruh muridnya itu entah itu awalnya disuruh memijat seperti modus itu ya? Iya modus ya seperti itu ya. Akhirnya setelah itu jadilah suatu kejadian yang tidak diharapkan. Nggak jauh-jauh ya, saya tuh punya kemarin di desa saya sendiri ya Mbak ya. Sidoarjo? Iya di Sidoarjo ada TPQ ya. TPQ itu biasanya digunakan untuk mengaji anak-anak perempuan, laki-laki ya, mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA. Ternyata memang alibinya sama. Jadi di luar jam mengaji itu mereka itu alasannya nanti disuruh masuk ke dalam, disuruh mijeti lah itu yang namanya gurunya itu ya. Setelah itu mulailah itu si guru itu meraba-meraba seperti itu ya. Jadi saat ini, tapi kemarin untungnya ada salah satu murid itu yang lapor ke ibunya. Ya, sehingga setelah ada pelaporan dari ibu itu, akhirnya ibu ini mereka laporlah ke desa. Ya, karena kan untuk keamanan ya Mbak ya pastinya. Setelah lapor, akhirnya mereka sempat telepon kontak ke kita. Setelah kontak ke kita, kita sarankan untuk laporan ke Polres setempat di Sidoarjo. Alhamdulillah ditindaklanjuti ya. Setelah ditindaklanjuti ternyata dari Polres mau menindaklanjuti berkolaborasi dengan P3AKP ya, wilayah ya. Ternyata si guru ini melarikan diri sama anaknya. Jadi rumahnya sekarang sudah mulai ini digembok. Gitu. Nggak berani kembali lagi ke rumah. Iya, nggak berani ya. Jadi buron berarti Bu. Ya, karena memang di suatu tempat nyuwun sewu ya, karena mungkin ada predator yang di institusi pendidikan, yang mana itu baik itu dari nyuwun sewu pelakunya itu nyuwun sewu guru, dosen atau Pak Kiai atau pesantren ya, apa itu juga anak-anak dari tokoh yang besar atau bagaimana seperti itu kan Mbak. Dan juga mungkin juga karena saat ini juga adanya ini ya Mbak ya, kerentanan digital juga ya Mbak ya. Ya itu juga yang harus kita hati-hati juga, karena yang mana korban ini biasanya
bagaimana caranya pelaku ini bisa mengintimidasi sehingga si korban ini tunduk ya, tidak bisa berkelak gitu, iya, berkelak. iya. Dan juga sekarang bahwasanya kejahatan di media sosial itu luar biasa sekali ya. Betul. Bahwa kekerasan itu seksual tidak hanya dilakukan secara fisik tapi bisa melalui online. Betul, Nah, secara non verbal. Itu juga lagi marak terjadi banyak sekali, Bu. itu yang kasihan sekali Betul. ya. Nah, Ya. Bu Dewan, ternyata dari sekitarnya jenengan aja itu juga nggak lepas dari yang namanya kekerasan seksual. Tapi hal yang dibutuhkan korban itu kan pasti yang pertama adalah soal keadilan begitu ya. Soal bagaimana mereka didengar dan mendapatkan keadilan begitu. Nah, kebanyakan orang-orang atau para perempuan atau anak-anak yang mengalami tindakan kekerasan seksual itu terkendala pelaporan, Bu. Oh begitu Iya, ya. jadi apalagi ini iya. ada sedikit cerita nih, Bu, di kabupaten saya. Kebetulan saya dari Jombang, Iya. Bu ya. Oh. Jadi di Jombang itu ada salah satu pondok gede begitu, Bu. Nah, si Gusnya ini yang mengajar ngaji ini itu melakukan tindak kekerasan seksual begitu Iya. sama banyak santri perempuannya. Oh. Dan karena Begitu. kekuatannya gede banget, Iya. dia itu apa ya, punya power gede banget begitu, punya jamaah yang terlalu tunduk dan sangat ya mengagung-agungkan beliau. Ketika si perempuan ini mencoba melapor ke Polres ya, Iya. ke Jombang, kemudian mencoba untuk speak up, banyak yang nggak percaya, Bu. Bahkan banyak tuh buzzer-buzzer yang diarahkan untuk membela si Gusnya ini, bahwa si perempuan itu yang mengada-ngada, bahwa perempuan itu yang dianggap apa, mungkin yang menggoda begitu, bahwa perempuan itu nggak mungkin Gusnya istilahnya ngapunten doyan sama perempuan kayak kamu itu loh santrinya gini orang biasa, nggak mungkin. Banyak sekali begitu, Bu. Jadi kasus itu sempat viral dan si Gusnya ini baru ditangani itu sekitar 3 tahun dari pelaporan. Nah, ini kan sangat miris sekali Miris ya, Bu, sekali ya, kasihan ya. Iya, Kasihan korbannya dia maksudnya lapor ya. 2017 kan kalau nggak salah itu baru ditindaklanjuti 2019 kalau nggak 2020 itu Waduh. baru kena hukuman berapa tahun begitu. Nah, ini kan sangat miris ya. Korban jadi takut untuk melapor. Dan ini tentu jadi kendala buat kita semua begitu. Menurut jenengan pripun? Iya, memang rata-rata ya Mbak ya. Banyak korban itu merasa ketakutan, ya kan? Rasa takut dan juga dibayang-bayangi stigma dari masyarakat. Iya, Malah betul. tadi disampaikan bahwasanya memang malah justru korban ini diputar-balikkan ya. Betul. Bahwasanya seakan-akan korban yang menggoda. Betul. Ya kan seperti salah itu kan. pakaian atau gimana gitu. Waduh. Padahal itu sebenarnya ya benar-benar terjadi, maksudnya benar-benar terjadi bahwasanya pelakunya itu juga nyuwun sewu ya, nyuwun sewu. Ada beberapa kiai atau guru dan yang lainnya ya, pendidik ya. Ya. Yang mana juga bahwasanya memang proses dari penyembuhan trauma itu kan juga butuh waktu ya Mbak ya. Betul. Ya. Jadi yang mana penanganan juga kadang lambat Mbak. Kemarin juga kami ada pelaporan dari Lumajang bahwasanya korban ini sudah melapor ke Polres. Tetapi mungkin belum ada tindak lanjut sehingga kami kemarin alhamdulillah dari DPW ya, Partai Kebangkitan Bangsa mengawal, mendampingi untuk anak si korban ini bisa kita antarkan melaporkan di Polda. Jadi untuk para korban saat ini ya, dan juga untuk seluruh masyarakat ya yang memiliki suatu permasalahan terhadap kekerasan seksual, saya mohon dengan sangat jangan hanya berdiam diri, jangan takut, jangan memendam rasa sakit itu sendiri. Tapi insya Allah bahwasanya nanti sahabat narasi perlu diketahui, negara kita ini saat ini kan lagi berbenah ya, yang mana sekarang kita sudah memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya, yang mana
undang-undangnya itu nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini sangat progresif sekali, yang mana fokusnya bukan cuma hanya bagaimana cara menghukum pelaku, tetapi undang-undang ini juga menjamin hak korban atas perlindungan. Jadi nanti ada semacam pemulihan ya Mbak ya, pemulihan trauma ya, rehabilitasinya itu nanti akan dibantu oleh pemerintah seperti itu Mbak. Berarti sebenarnya untuk masyarakat seluruh Jawa Timur jangan pernah khawatir, jangan pernah takut jika mengalami, tapi jangan sampai ya. Jangan sampai ya Mbak ya, sudah cukup aja, jangan bertambah ya. Tapi siapa tahu mungkin orang-orang di sekitar kita, ayo kita bergerak bersama-sama untuk berani melapor, karena dari pusat sendiri itu sudah ada payung hukumnya di UU TPKS itu. Luar biasa sekali Bu. Kita lanjut Bu ya. Melihat data-data dari kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini itu kan sangat banyak sekali. Ada kekerasan seksual itu, kekerasan fisik itu ada di angka 18,93%. Kemudian ada kekerasan psikis itu ada 32,48%. Dan kekerasan yang mencakup kesemuanya itu adalah 37,51%. Bahkan Bu, ada laporan pemantauan yang menyebutkan bahwasannya 91% kasus kekerasan itu terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Berarti kan hampir 100% itu Bu. Terjadinya justru bukan kayak di jalan raya atau di mana tempat umum begitu, tapi benar-benar di satuan pendidikan. Ini kan miris sekali ya Bu. Nah, melihat dari Jawa Timur sendiri, bagaimana sih langkah taktis nih yang dilakukan oleh Komisi E dari DPRD Provinsi Jawa Timur melihat data yang begitu mengerikan itu? Kira-kira langkah apa nih yang sudah dilaksanakan atau direncanakan, yang mau direncanakan oleh Komisi E di DPRD Provinsi? Itu sebelumnya juga kami mengucapkan terima kasih terhadap data yang sudah disampaikan ya. Maksudnya kita akhirnya jadi tahu gitu maksudnya ya Mbak ya, bahwa datanya luar biasa, sangat mengerikan sekali ya, 91%. Itu sangat bagi kita itu juga tamparan keras ya. Betul. Apalagi itu dilakukan di tempat pendidikan ya. Dan juga yang mana berhubungan dengan kesenjangan sosial ya. Betul. Jadi kami alhamdulillah bahwasanya di Komisi E ini kita tidak akan tinggal diam Mbak. Jadi kami pun di sini karena fungsi dari DPRD itu selain fungsi pengawasan dan juga anggaran ya, budgeting. Jadi kami akan berupaya dengan maksimal bagaimana cara membantu para korban yang terkena kekerasan seksual ini, terutama khususnya ya Mbak ya. Kami berusaha ya di sini membuat satgas ya Mbak ya, satgas perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Yang mana itu nanti kita juga berkolaborasi dengan dinas terkait ya, terutama dinas P3AK ya. Itu nanti kita membuat satgas anti kekerasan seksual yang aktif dan juga bukan hanya sekedar ini Mbak, semacam kayak hanya peresmian sesaat, tapi habis itu selesai, bukan ya? Seremonial aja berarti. Jangan ya, jadi jangannya formalitas aja. Tetapi kita pun juga membutuhkan kanal pengaduan yang ramah terhadap anak, ya kan? Dan juga yang muda, yang mana rahasianya si korban ini bisa terjaga sangat kuat, ya. Sehingga nanti anak itu akan melapor, tidak akan merasa takut. Di situ. Dan juga kita akan
memperkuat sistem proteksi di hulu. Jadi yang kita lakukan tahun kemarin di tahun 2025 kita turun secara langsung Komisi E mulai dari ketua, wakil sampai anggota itu turun di masing-masing dapil. Misalnya saya dapilnya Sidoarjo ya Mbak ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa dapil ke teman kita itu mengikuti kegiatan pencegahan kekerasan anak di lingkungan sekolahan. Saling kolaborasi. Iya. Gitu, ya. Jadi nanti di situ kita bentuk suatu tim gitu Mbak ya. Tim mulai dari guru BK, kepala sekolah, komite, dan juga kita bekerja sama dengan kepolisian juga Mbak. Jadi sudah mulai dibentuk itu di masing-masing sekolahan harus ada. Nah itu nanti di situ bahwasannya guru BK harapannya nanti bisa menjadi teman dekat untuk anak-anak jika anak-anak itu ada keluhan, laporan baik itu terkait dengan bullying ataupun kekerasan itu bisa didampingi oleh guru BK. Setelah itu dikomunikasikan dengan baik dan nantinya akan kita bisa duduk bersama antara komite, guru BK dan juga dari kepolisian. Sehingga kalau seandainya masalah itu bisa diselesaikan di sekolahan, alhamdulillah. Jadi kalau nggak bisa berarti di ranah hukum pastinya ya. Iya, seperti itu sih Mbak. Jadi bisa disimpulkan kalau Komisi E cukup gerak cepat begitu ya Bu. Terutama di hal menanggulangi kekerasan seksual di Jawa Timur. Ada tadi pembentukan Satgas, kemudian terjun langsung di dapil masing-masing di begitu. Dapil masing-masing sosialisasi ya. Dan tadi udah dicontohkan sendiri sebenarnya sama Bu Dewan kalau jenengan terjun langsung di yang Lumajang itu mendampingi sampai selesai. Itu prosesnya sudah sampai mana Bu? Kalau di Lumajang itu? Kalau di Lumajang itu sebenarnya dari awal mula ya Mbak, yang sedikit cerita enggak apa-apa ya. Apa-apa banget. Jadi awal mula ini ada kasus anak disabilitas yang mana ibunya juga sama Mbak. Disabilitas juga. Ya, ke ini ya mental ya. Mental. Retardasi mental. Iya, Jadi satu rumah hanya ditempati 2 orang perempuan, ibu sama anak. Ibunya kesehariannya kerjanya itu mencari kayu di hutan. Sedangkan anaknya ini kan pastinya di rumah sendirian tuh ya. Ada seorang bapak-bapak yang rumahnya itu di ujung gang. Iya. Jadi di ujung gang tetangga ya Mbak ya. Jadi awalnya itu masyarakat mengira hanya mungkin karena merasa kasihan terhadap anak itu, karena setiap hari kan cangkruknya di depan itu di teras itu duduk bersama gitu. Ternyata suatu saat si anak tersebut itu sakit. Sakit yang mana sakit itu sampai dia itu lemes ya. Sampai kurus badannya. Tetangga itu akhirnya curiga, ini kenapa anak ini kok sakit? Dibawa ke puskesmas kok masih belum sembuh. Tapi kok semakin kurus. Cuma perutnya kok buncit seperti itu. Setelah itu respon dari tetangga masyarakat itu mengantarkanlah anak ini ke bidan. Akhirnya diperiksakan. Ternyata positif hamil. Ya Allah, kasihan kan Mbak ya, seperti itu. Ya. Terus bisa ketahuan akhirnya pelakunya itu? Si anak ini didekati dengan pelan-pelan ya, karena kan pastinya para korban itu kan mereka terancam ya, diancam sehingga takut untuk menyampaikan. Tapi untung karena masyarakat dan juga lingkungan keluarganya mungkin ya aktif untuk menanyakan ya kondisinya dan kenapa akhirnya anak ini kok ya mau bercerita. Akhirnya alhamdulillah menceritakan bahwa pelakunya adalah tetangganya sendiri. Nah itu anak ini usianya sebenarnya sudah 20 tahunan Mbak. Tetapi postur tubuhnya kan ya maaf ya, ya kayak seperti anak masih SD gitu. Ya Allah, itu pun pelakunya itu usianya sudah 70-an Mbak.
Ya Allah, kakek-kakek begitu ya Bu. Dan Ya Allah. alhamdulillah saat itu langsung dilaporkanlah ke polsek pastinya ya Mbak Oke, ya. polsek Ke dulu. polsek akhirnya terus dimintakan untuk divisum. Oke. Ya, setelah itu laporan ke Kapolres di wilayah daerah Oke. tersebut ya, Lumajang Oke. waktu itu. Mungkin karena si lawyer ini alhamdulillah kemarin menyampaikan bahwasanya memang dia menggratiskan, tidak menarik sama Ya sekali ya. Allah, nggih. Mudah-mudahan niat baiknya lawyer tersebut juga bisa memberikan jalan yang terang buat si korban ini, bagaimana Nggih. supaya pelaku ini nanti segera bisa ditemukan ya, biar masalahnya juga biar cepat selesai. Kasihan Nggih. ya, anak sudah orang tidak mampu ya, Nggih. disabilitas pula. ya. Aduh, ngiri sekali ya buat kita mendengarkan aja sudah rasanya pengen nangis, tapi bagaimana ya Mbak ya? Betul. Ya. Orang disabilitas saja nggak Ya. lepas juga dari Akhirnya dari kemarin sasaran ya, begitu. akhirnya kami kemarin dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa membantu mendampingi untuk melaporkan di Polda Mbak. Jadi insya Allah Oke. saat ini masih berproses lah Mbak. Oke, terima kasih nih Bu. Ya, Saya mewakili siap. masyarakat Jawa Timur ya. Jangan takut untuk melapor. Iya. Insya Allah semua wakil rakyat kita itu bisa mendengarkan aspirasi kita dan juga Iya. menjadi jembatan Jembatan. untuk kita dapat mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya begitu. Terima kasih Bu Siratun, luar biasa sekali. Oke. Ini kan seperti lingkaran setan begitu ya Bu ya. Kalau nggak diputus, Ya, ya terus menerus. Iya, Bahkan iya, nanti iya. nilainya yang sekian persen itu bisa naik. bisa nanti Nah, jangan ini ya, udah bilang jangan sampai. sudah ya. Kalau kita flashback scroll media sosial kita, TikTok saya aja nih Bu ya, Iya. itu banyak banget FYP berita mengenai kekerasan seksual di pondok pesantren. Yang terbaru ini dilakukan oleh kiai di pondok pesantren Pati. Kemudian ada juga di mana nggih? Ada di Purwokerto nggih. Purwokerto ya. Ngapunten bentar, saya cek dulu. Iya, Ada di Pati. Pati. Oh, di daerah Jawa Tengah Bu Ge. Dan kalau ah. walaupun itu di Jawa Tengah bukan cakupan di Jawa Timur, tapi kan itu miris sekali Bu. Ya, ada di Sidoarjo juga ada itu Mbak. Sidoarjo yang jenengan tadi. Wilayah saya sendiri. Nggih. Ya Walaupun ampun. misalnya dia korbannya 1-2 begitu, yang belum seviral yang di pondok-pondok, tapi tetap saja Tetap itu tidak saja, dapat harus dibenarkan segera. begitu. Nah, yang terbaru ini Bu ada di Ponorogo. Oh ya. Nah, iya di Aduh, Ponorogo itu iya, ada ya, yang- sekitar 11 santri yang mengalami tindak kekerasan seksual begitu. Nah, gimana sih Bu, pandangan orang kan jadi takut untuk memondokkan anaknya. Pandangan orang jadi takut untuk menempatkan anaknya pada institusi yang dia sebenarnya kan agamis begitu Bu ya. Iya. Harusnya nilai imannya, nilai takwanya itu harusnya tinggi begitu Iya, Ge. iya, harusnya Tapi ya. juga tidak terlepas dari yang namanya terjadinya kekerasan seksual. Nah, menurut jenengan, pandangan jenengan, bagaimana sih untuk membersihkan institusi suci ini agar paradigma masyarakat itu tidak terpatri kalau mondok itu nggak semuanya begitu. Iya, Pondok iya. akan mengalami begituan begitu, Bu. Monggo. Iya, ini juga sangat memprihatinkan juga. Padahal kan ya nyuwun sewu ya Mbak ya. Nggih. Orang tua itu kan memondokkan putra-putrinya. Harapannya itu kan nanti anaknya itu bisa memiliki suatu akhlakul karimah, ilmunya bisa bermanfaat, dan bisa nanti anak ini bisa menjadi anak yang berguna. Kan seperti itu ya Mbak Oke. ya, harapan orang tua. Dan juga selama ini pengalaman kita bahwasanya orang tua itu memondokkan anaknya itu kan kepingin anaknya itu nyaman, Betul. anaknya tenang, Betul. anaknya selamat di pondok, ya kan? Nanti pulang-pulang ilmunya jadi anak yang luar biasa, yang sukses ya Mbak ya. Bahwasanya di sini poin yang sangat penting sekali untuk dipahami oleh seluruh kita semuanya ya, bahwa kita di sini harus bisa memisahkan ya Mbak ya, antara institusi pesantren yang mulia dengan oknum predator yang berkedok agama.
Oke. Nah, karena apa? Karena pesantren ini adalah aset yang luar biasa bagi peradaban di Jawa Timur ini terutama ya Mbak ya. Banyak banget tuh pondoknya. Yang mana karena di pondok itu tempat untuk mencetak anak untuk bisa berakhlak yang mulia, bisa memiliki akhlakul karimah. Betul. Tetapi ketika ada oknum siapapun itu ya, entah itu Pak Yai, pengasuh ya, dan juga dia anak tokoh besar ya, jadi yang saat ini melakukan kekerasan seksual, maka tidak ada toleransi. Hukum harus tegak seadil-adilnya. Harus kita tuntaskan, Mbak. Tidak peduli jabatannya apa, tidak peduli mungkin gelarnya apa begitu ya Bu. Iya, harus dituntaskan. Betul, betul, ya? betul. Seperti itu sih Mbak. Jadi hukum juga tidak boleh memilih gitu nggih. Iya, tidak Siapa boleh yang harus dikasih memilih entah itu beliau itu nyuwun sewu ya, kiai ataupun pengasuh yang luar biasa ataupun anaknya terbukti tokoh ya. besar. Kalau terbukti ya nyuwun sewu, hukum harus tegak seadil-adilnya. Betul. Karena memang modus relasi kuasa itu kan nyuwun sewu Mbak, kan kepatuhan pada guru, ya kan? Kadang berkedok itu. Iya, dan juga meminta pijat, itu kan sebenarnya kan manipulasi, ya, iya. psikologis yang yang sangat kecil sekali itu ya. Jadi korban yang anak-anak ini, anak remaja itu nyuwun sewu, kadang dicekokin ya Mbak ya. Iya betul. Dicekokin doktrin bahwasanya melawan guru itu dosa, ya kan? Melawan guru itu nanti akan membawa sial. Gak barokah ilmunya. Iya, ini begitu. semua salah ya. Jadi kalau memang salah, ya harus sudah kita tegakkan dengan seadil-adilnya seperti itu. Jika salah ya tidak patut untuk dianut gitu. Iya, seperti itu. Iya, ya, begitu. Mbak, ya. Oke, luar biasa sekali Bu. Tadi berbicara tentang hukum yang harus ditegakkan setegak-tegaknya begitu, tidak memandang bulu, tidak memandang gelar, tidak memandang siapa yang diberikan hukuman begitu Bu. Tadi di awal kita ngomongin tentang UU TPKS nomor 12 tahun 2022. Yang itu kan dari pusat Bu. Iya, dari pusat. Ini kita ngomongin soal perda nih. Ada nggak sih Bu perda yang mungkin membahas lebih rinci begitu? Begitu. Di wilayah Jawa Timur sendiri yang mungkin sudah digodok atau mungkin sudah ditetapkan begitu agar masyarakat tahu kalau baik di pusat maupun di daerah kita sudah punya payung hukum yang begitu kuat begitu. Ya, alhamdulillah kami dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dengan kondisi yang darurat seperti ini Mbak. Darurat sekali. Darurat sekali ini ya. Kemarin kita di akhir tahun 2025 kita alhamdulillah sudah resmi ya mengesahkan peraturan daerah Perda nomor 8 tahun 2025. Ini wujud nyata komitmen ya secara tertulis oleh Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, bahwasanya komitmen kita memang benar-benar membantu ya para korban pelecehan seksual ya. Dan juga bahwasanya memang perda ini secara otomatis memang mencabut perda yang lama ya Mbak ya, yang sudah usang, yaitu perda nomor 16 tahun 2012 seperti itu. Berarti nggak hanya di pusat, kita DPRD Provinsi Jawa Timur juga sudah mengeluarkan produk berupa payung hukum di Perda nomor 8 tadi nomor tahun 8 2025. Baru berarti ya, alhamdulillah. Luar biasa sekali Bu. Oke, kita udah ngomongin yang serius-serius Bu ya. Iya. Sekarang waktunya kita santai-santai lagi Bu. Santai lagi. Peregangan lagi. Kami dari tim sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan dari netizen-netizen di Jawa Timur. Kita saatnya di sesi menjawab pertanyaan netizen Bu. Ya, mungkin tim bisa ditampilkan dulu di layar. Siap. Oke, saya bacakan ya Bu.
Iya. Melihat data tahun 2026 ini, angka kekerasan seksual di sektor pendidikan nasional mendominasi hingga 91%. 91%. Dan di Jatim sendiri anak-anak usia SMP dan di pesantren sudah mencatat ratusan kasus. Dari kacamata Komisi E, apa akar masalah utama kenapa institusi pendidikan kita masih begitu rapuh dalam melindungi melindungi anak ya Mbak ya. Begitu. Nah ini ya, bahwasanya memang nyuwun sewu Dari ya. Jatim Kritis. Dari Jatim Kritis ya Mbak ya. Oke, monggo. Ya, dari Jatim Kritis ya. Miris sekali karena bahwasanya memang saat ini yang mana kasus kekerasan seksual itu banyak didapatkan di anak-anak usia SMP ya Mbak ya. Itu sebanyak 91%. Itu angka yang sangat lumayan ini ya. Pertanyaan dari Jatim Kritis ini sebenarnya ya juga tamparan buat kita ya Mbak ya. Iya. Akar masalah utamanya ini ya. Sebenarnya ada dua ya Mbak ya, akar permasalahannya. Yang pertama itu budaya ewu pekewuh ya Mbak ya. Oke. Sungkan ya. Sungkan dan juga ketertutupan institusional. Jadi banyak sekali lembaga ya, itu kalau ada kejadian nyuwun sewu kekerasan seksual di dalam lembaga tersebut, itu mereka menganggap bahwasanya kasus itu pelecehan sebagai aib internal yang mana mereka tutupi rapat-rapat ya demi nama baik lembaga tersebut, padahal sebenarnya itu tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan ya Mbak ya. Karena kan hanya untuk menjaga nama baik lembaganya, tapi yang tidak enaknya kan untuk korbannya. Kan seperti itu kan Mbak ya. Mendapatkan keadilan jadi belum mendapatkan suatu keadilan ya. Dan yang kedua juga itu masalahnya belum berjalannya fungsi pencegahan secara sistemik. Maksudnya di sini bahwasanya di beberapa sekolah ataupun pondok pesantren ya Mbak ya, itu terkait dengan satgas atau posko pengaduan di sekolah atau pesantren itu kadang nyuwun sewu hanya sebagai formalitas aja Mbak. Jadi hanya sebuah papan yang dipajang tetapi tidak diperlakukan. Sehingga anak-anak ini rata-rata mereka tuh bingung mau lapornya kemana. Kan seperti itu. Akhirnya mereka kan hanya bisa berdiam diri ya kan. Nah seperti itu yang mana saat ini insya Allah di tahun 2026 ini Mbak, kita akan merombak total lewat sosialisasi masif Perda baru kita, Perda nomor 8 tahun 2025 kemarin. Seperti tadi itu. tahun ini ya Bu, pelaksananya luar biasa sekali. Satu lagi boleh Bu? Satu lagi mungkin bisa ditampilkan. Dereng. Ibu kan seorang dokter. Sekarang bertugas di Komisi E yang membidangi Kesra ya, termasuk perlindungan anak. Gimana ceritanya nih Bu? Dari yang biasanya menghadapi pasien di meja medis, sekarang harus menghadapi pasien berupa masalah sosial dan kebijakan publik di Jawa Timur. Asalnya nemu pasien di depan meja medis mungkin begitu. Sekarang di masyarakat langsung nih, bagaimana nih Bu? Nah ini ya, aduh terima kasih bahwasanya memang awalnya kalau dulu ya Mbak ya, saya di meja medis itu memang yang kita pegang itu stetoskop ya. Sekarang bukan lagi Bu ya. Stetoskop ini memang untuk menyembuhkan ya, menyembuhkan penyakit fisik dari pasien, seorang pasien ya. Tapi saat ini karena saya sudah menjadi anggota DPRD di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Komisi E ya Mbak ya. Jadi stetoskop ini yang dulu wujudnya stetoskop, tapi stetoskop saya untuk memeriksa saat ini adalah fungsi legislasi ya, yang saya pegang saat ini juga pengawasan dan juga penganggaran. Ya, seperti itu ya Mbak ya. Lebih luas lagi dampaknya. Dan pasien saya sekarang, wah ini
Kalau dulu mungkin wilayahnya Sidoarjo, Sidoarjo. tapi sekarang pasien Jawa Timur. saya itu warga masyarakat Jawa Timur, Mbak. Luar biasa Ya. sekali. Lebih luas lagi malah Bu ya. Dan yang paling Iya. ini Mbak, yang harus penyakit yang harus saya sembuhkan ini khususnya ya, yang harus saya sembuhkan itu terkait dengan nyuwun sewu, penyakit sosial, kemiskinan, Oke, seperti itu ya Mbak ya. kesejahteraan. Terutama juga penyakit moral ini Mbak ya. Oke. Penyakit moral terhadap kekerasan seksual. Oke, Nah, ini betul. yang harus dituntaskan, Mbak. Malah penyakitnya lebih bermacam-macam. Iya, ini yang bikin aduh takut ngiris, Dan Mbak. obatnya nggak tahu, maksudnya dosisnya kalau sakit panas gitu kan dikasih paracetamol sembuh begitu sembuh ya ya. Bu. Kalau begini kan belum tentu juga, jadi Iya. lebih sulit ya Bu. Lebih sulit, tapi tetap kita hampir sama ya Mbak ya, untuk proses penyembuhan kita harus pakai hati ya, Betul. harus dengan empati. Betul. Sehingga nanti nyuwun sewu terhadap korban kekerasan ini, kalau kita pakai hati, pakai empati, saya rasa nanti pasti dia juga akan mudah untuk mengutarakan keluh kesahnya. Betul sekali. Seperti Luar biasa itu. sekali Bu Iya, Sri Aton, makasih. Masya Allah luar biasa sekali. Iya. Sobat Narasi, nggak terasa nih Bu, kita Iya. sudah ada di penghujung Oh, podcast nih ya. siap. Obrolan yang kita obrolkan pada sore hari ini ya, sangat berbobot sekali, penuh gizi begitu ya kalau dalam bahasa kedokteran mungkin. Iya, Oke. Dan semoga apa yang kita obrolkan pada pertemuan kali ini, pada episode kali ini, bisa membawa insight baru khususnya untuk warga seluruh di Jawa Timur begitu. Bu, sebelum saya akhiri mungkin jenengan mau kasih close statement kepada kawan narasi yang ada di rumah. Monggo. Oh gitu ya, siap. Untuk seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya untuk warga Sidoarjo yang sangat saya cintai, bahwasanya kekerasan seksual itu adalah musuh kemanusiaan yang nyata. Jangan pernah kita menoleransi, jangan juga pernah menormalisasi tindakan ini dengan alasan apapun. Bagi para korban, saya mohon bahwasanya kalian itu tidak salah. Kalian bukan korban dan kalian juga bukan aib. Jangan pernah merasa sendirian di dalam suatu kegelapan. Kami DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya melalui Perda nomor 8 tahun 2025, insya Allah kami akan ada di garda terdepan kalian semuanya. Jadi tidak usah khawatir, mari kita bersama-sama bagaimana caranya kita menguatkan, bahwasanya kita sampaikan, saya bela korban. Ya, jadi kita kembalikan Jawa Timur menjadi rumah yang aman dan rumah yang nyaman untuk anak-anak kita semuanya se-Jawa Timur. Luar biasa sekali, sangat menyentuh dan membakar semangat kita semua yang sedang menyaksikan ini Bu. Wow. Terima kasih banyak kepada Ibu Sri Aton, Sama-sama, sudah Mbak meluangkan Zen. waktu di sela-sela kesibukannya. Saya yakin masih sibuk sekali. Semoga Bu Sri Aton diberikan kesehatan dan juga kelancaran untuk terus menggaungkan dan konsisten menyuarakan suara-suara dan juga aspirasi masyarakat Jawa Timur. Terima kasih Bu. Sama-sama, Mbak Zen. Terima kasih juga seluruh kawan narasi yang ada di rumah. Usai sudah perjumpaan kita pada episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus episode podcast Podium Narasi selanjutnya. Podium Narasi, saatnya berbicara di atas podium. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.